wal arif bi hali qaumihi. Orang alim atau pemimpin itu adalah al-aqif ala dinihi. Semua ucapan, tindakan, keputusan, apapun semua selalu dikaitkan dengan agamanya. Semuanya merujuk dumateng agama. Jadi mboten karepe dhewe tapi merujuk pada agama. Peringatan haul sangat penting bagi kita, nggih, terutama di zaman-zaman ingkang kados mekaten iki. Di samping suatu bentuk kerinduan, rindu dumateng sosok ashabul haul, rindu situasi suasana tasik sugengipun para ashabul haul. Dengan haul atau dikelol haul ini diharapkan suasana walaupun 1 jam 2 jam, syukur-syukur sehari, seminggu, sebulan, 2 bulan, saged kita rasakan kados suasana pada zaman gesangipun para ashabul haul. Nyun ngapun kula niki tiyang Surabaya gak iso basa sing alus. Pokoke cemplang-cemplung koyo markuat ngoten niku. Dadi wong Surabaya gak iso. Ape bahasa Indonesia niku isin teng panjenengan. Bahasa Jawa ya gak iso nerusno. Jadi dzikrul haul merupakan sebuah, katakan, peringatan yang sangat penting, terutama di situasi ingkang kados mekaten. Situasi ingkang dipun gambaraken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai yaumul harj, hari yang penuh dengan kehebohan, ketidakmenentuan. Jadi teng hadis niku wonten disebut yaumul harj. Lateng Indonesia wonten yang disebut dengan sonhorak. Ada sonhorak, ada yaumul harj. Hampir sama, cuma yaumul harj ini fitnah yang sangat besar sekali. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, walladzi nafsi biyadihi la ta'tis sa'ah la taqumus sa'ah hatta ya'ti 'alan nas zamanun la yadril qatil fima qatal walal maqtul fima qutil. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Qal al-harj. Lagi al-harj. Qalu wa mal harj ya Rasulullah? Qal al-ikhtilat wal ikhtilaf wal qatlu al-qatilu maqtul finnar. Enget kula hadis niku sahih, enget kula. Paling tidak rawahu Muslim kula niki. Bukan Imam Muslim. Minimal. Jadi hadis ini menerangkan demi zat yang menguasai diri saya. Sumpahipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kiamat belum akan segera didirikan, diselenggarakan, durung ditekno, sehingga akan datang suatu periode, suatu masa, zaman, yang mana zaman ini akan terjadi sebuah fitnah yang besar. La yadil qatil fima qatal wal maqtul fima qutil. Seorang membunuh orang lain, dia tidak tahu apa motivasinya, motif pembunuhannya gara-gara apa, tidak tahu. Yes, pokoknya membunuh lah. Walal maktul fima kutil, yang terbunuh pun bingung, apa salah saya, apa dosa saya, kok saya yang jadi korban.
Yang membunuh bingung, yang dibunuh juga bingung. Karena apa? Karena situasi ikut arus keadaan yang sudah sulit bisa diluruskan. Keadaan ingkang sulit untuk bisa dicerahkan. Sehingga para sahabat dawuh, nopo yaumul harth itu ya Rasulullah? Kanjeng Nabi al-ikhtilat wal ikhtilaf wal qatl. Campur aduknya faham dan akidah keyakinan sehingga amanah menjadi ghanimah, ghanimah dianggap amanah. Tugas-tugas keagamaan dianggap ini sebuah ghanimah, dan membolak-balikkan kenyataan, kebenaran dianggap salah, salah dianggap sebuah kebenaran. Jadi yukhawwanu fihal amin wa yu'ammanu fihal kha'in wa yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihal shadiq wa yatakallamu fihal ruwaibidah. Yang muncul ruwaibidah. Kalau bisa saya katakan pengamat-pengamat pokoknya angger ngomong. Memang Kanjeng Nabi dawuh ar-ruwaibidah ar-rajulu tafih yatakallam fi amril ummah. Seorang rendah, bahkan mungkin bodoh, bahkan mungkin tidak menguasai keadaan, bahkan termasuk orang fasik, orang munafik, walaupun ilmunya tinggi, ini termasuk ruwaibidah. Yatakallam fi amril ummah, membicarakan urusan umat. Ya, sakniki-niki. Milo kegandrungan masa-masa pada zaman para ashabul haul ini kembali kita rasakan. Zaman riyen kita nek gak ada masalah, muskilat kehidupan. Badhe matur dumateng kiai. Dereng matur melihat wajah kiai pun selesai urusannya. Tapi sing nom-nom ngeten iki durung mesti, karena belum punya pengalaman. Tapi sing sepuh-sepuh bisa akan menceritakan masalah. Sing nom-nom nek sumpek-sumpek buka mbah Google. Jadi dulu itu para ulama termasuk ashabul haul belum dawuh sudah memberikan sebuah ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Milo acara-acara bakatan nika sangat penting. Walaupun 1 jam, 2 jam, ini akan melahirkan keberkahan-keberkahan yang panjang insya Allah. Tekwau sampun kula aturaken pentingnya mengkisahkan mangkobah para ulama, kekeramatan para ulama, kelebihan khasais para ulama. Kerana itu akan memberikan tasbitul qalbi, tasbitul fuad, memantapkan hati, memantapkan fuad untuk bertahan dan terus mencari kebaikan, mencari solusi kehidupan di tengah-tengah keruwetan ini. Wau kula aturaken wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bi fuadak. Pada masing-masing nabi dan rasul aku ceritakan kepadamu Muhammad, naqussu 'alaika bin amba'ir rusul manusabbitu bi fuadak. Apa yang disediakan? Manusabbitu bi fuadak. Apa-apa yang bisa menjadikan
makin kuatnya motivasi berdakwah, motivasi perjuangan. Apapun rintangan, halangan, ujian tidak akan surut karena sampun ada motivasi itu. Agar Kanjeng Nabi Muhammad SAW menghadapi masyarakat jahiliyah waktu niku dengan tudingan tukang sihir, majnun, macam-macam lah, bahkan ancaman, pengusiran, pembunuhan. Ini Rasulullah makin mantap karena hal-hal itu dialami oleh para nabi dan rasul. Lah kiai-kiai nggih ngoten. Para ulama-ulama yang benar akan mendapatkan tantangan-tantangan. Tapi kalau kita membaca kisahnya, mangkobahnya, manakibnya para ulama termasuk Ashabul Haul, ingkang siang menika kita peringati, khususnya Al-Maghfurullah almarhum Kiai Abdul Hadi, akan lahir kemantapan-kemantapan, akan terjadi sebuah tasbitul qalbi di samping ribatul qalbi. Nah ini pentingnya di dalam masa-masa ngeten iki. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah dawakan tentang sosok pemimpin atau orang alim. Beliau menyatakan al-alim huwa al-aqif ala dinihi al-aqif ala dinihi wal arif bi hali qaumihi. Orang alim atau pemimpin itu adalah al-aqif ala dinihi. Semua ucapan, tindakan, keputusan, apapun semua selalu dikaitkan dengan agamanya. Semuanya merujuk dumateng agama. Jadi mboten karepe dhewe tapi merujuk pada agama. Itu tanda-tanda orang alim, orang pemimpin. Lajeng yang kedua, inggih menika tanda-tanda orang alim selalu membahagiakan, membanggakan, menyenangkan, bisa membaca detak-detik apa kebutuhan umat, kebutuhan kaumnya. Wal arif bi hali qaumihi. Arif dengan keadaan situasi apa yang didapatkan, apa yang dialami oleh kaumnya. Dua hal ini akan muncul lahir sifat-sifat kebaikan-kebaikan yang lain. Nek agama dadi pedomane, lalu arif ya untuk ngatasi keadaan situasi yang ada di tengah-tengah masyarakat, yaitulah yang disebut sebagai para pemimpin. Milo yang perlu kita kaji sakmangke, kados pundi mangkobaipun almarhum Al-Maghfurullah Kiai Abdul Hadi nalika dikhauli ngeten iki kok puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu semua macet jalan-jalan, didatangi orang-orang yang cinta kepada beliau. Tentu ada magnet-magnet yang perlu kita kaji, sehingga mboten kita ini memperingati sekadar memperingati, tapi juga mendapatkan luberan
amalan apa kira-kira yang beliau lakukan pada masa hidupnya sehingga bisa kita tiru, saged kita lanjutkan. Tentu kita meyakini ilmune para ulama-ulama as-salaf, masyayikh langitan niki ilmu yang bukan sekedar hanya karena dzon mawon, tapi ilmu yang al-hukmul jazim la yaqbalu taghayyur, keputusan yang mantap sehingga melahirkan kekeramatan, kemuliaan ingkang kados mekaten niki ingkang selalu harus kita gali, kita cari. Antara lain inggih menika khulusun niyah, keikhlasan niat. Di dalam melakukan napa mawon kedah ikhlas itu dasar. Karena ikhlas itu kekuatan yang lebih dahsyat daripada kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Lajeng khilluzat, kalau masa belajar nyantri ya sangune kudu halal, sing subat-subat disingkirkan dulu, dirupakno barang-barang sing gak masuk ke perut, harus nyata-nyata halal. Yang ketiga antara lain du'aul walidain, termasuk du'aus syekh, dungane wong tua loro nggih, lan dungane kiai ini. Niki hal-hal yang kalau kita lakukan insya Allah akan lahir nggih Ki Abdul Hadi yang lain di periode-periode selanjutnya. Para bapak, para hadirin rahimakumullah, di situasi ingkang kados mekaten niki ilmu yang sudah mantap, yang wau disebutkan ilmu huwa al-hukmut al-jazim la yaqbalu taghayyur, keputusan yang mantap yang tidak pernah berubah. Niku ilmu. Nek ilmu sik berubah-berubah belum layak disebut sebagai ilmu. Di dalam kita untuk memperoleh ilmu sing al-hukmul jazim kala wau, betapa mulianya ilmu niki tentu ada tantangan-tantangan. Syekh Khatib Al-Baghdadi natos ngriwayataken sebuah hadis yang berbunyi fid dunya tughyanani, tughyanun fil ilm wa tughyanun fil mal. Walladhi yunjika min tughyanil ilm al ibadah, walladhi yunjika min tughyanil mal az-zuhdu fi au kama qala. Di dunia ini ada dua keculasan. Culas. Mungkin bahasa yang paling gampang kita pahami selingkuh. Nek selingkuh insyaallah kata sing paham. Di dunia ini ada dua perselingkuhan. Perselingkuhan ilmu pengetahuan dan perselingkuhan harta kekayaan. Milo Al-Qur'an dawakan inama yakhsyallah min ibadil ulama. Jadi yang dinamakan ulama itu yang memiliki khasyatullah itu, yang tidak akan berselingkuh dengan ilmu pengetahuannya, itu ulama. Kalau ulama masih belum lekat dengan khasyatullahnya, niki mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan. Maka nih Imam Ibnu As-Sakandari dawakan al ilmu idza qaranatul amal falaka wa illa fa'alaika. Jadi ilmu itu gadah konsekuensi geniku mempraktekkan ilmunya. Kalau berilmu
tidak dipraktekkan, fa'alaika. Berarti ilmu yang dimiliki itu termasuk ilmu dhar. Jadi ilmu yang hasilnya dipraktekkan, diamalkan, termasuk di dalamnya khasyatullah. Khasyatullah itu termasuk bagian daripada praktek ilmu pengetahuan. Jadi mboten karaokean kanan kiri oke. Jadi ilmu ya dilakukan dengan sebenarnya. Harus ada pada track yang benar. Itu gara-gara uang seneng ngaji tapi amalnya ditunda-tunda. Ini bagian daripada menurut Imam Ibrahim Syakik bin Ibrahim, ini termasuk orang yang tidak mendapatkan taufik. Senengnya ngaji, ampun ngaji kitab apa itu, tapi tidak ada niatan untuk mengamalkan. Ini termasuk taufik minallah terhalang. Lamilo, beliau-beliau yang kita kholi ini adalah beliau-beliau orang yang memang ya berilmu, ya mempraktekkan ilmu itu tadi. Sebagaimana ayat-ayat pertama diturunkan sebagai bentuk pelantikan ya, dan hari jadinya kenabian dan kerasulan Nabi besar Muhammad SAW. Menika surat Al-Alaq 5 ayat ini redaksi pelantikan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra warabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat pertama niki perintah Iqra. Iqra itu bukan sekadar perintah membaca tulisan, membaca benda yang bisa ditangkap, tapi jauh daripada perintah Iqra. Yakni jadilah engkau manusia-manusia yang punya kemampuan yang tanpa batas. Itu maksudnya Iqra. Perintah dumateng Kanjeng Nabi, otomatis perintah dumateng umatnya. Ini ayat pertama. Jadilah engkau manusia-manusia yang punya kemampuan, yang berilmu, yang tanpa batas. Tanpa batas itu tentu ya karena di dunia ini. Jadi ilmu apapun baca. Tapi jangan lupa ayat ini tidak berdiri sendiri. Bismi rabbik. Lah, ismi rabbik inilah pengontrol. Jadilah engkau orang yang punya kemampuan tanpa batas, tapi harus selalu dibarengi oleh bismi rabbik. Nek kita terjemahkan dadi wong bener sekaligus pinter. Kalau pinter saja, pinter saja, ini akan yaitu terjadi perselingkuhan ilmu pengetahuan. Tapi pinter yang didampingi oleh benar. Iqra bismi rabbik. Ada riwayat yang memang kurang kuat, tapi bagus untuk kita. Gini ku nalika Imam Az-Zuhri sowan tenggene Malik bin Marwan, seorang khalifah. Ditanggleti, min aina qadimta ya Zuhri. Hei Zuhri, ya memang secara bahasa kok kurang tata krama. Karena Imam Zuhri itu ulama besar. Min aina qadimta ya Zuhri, dari mana kamu datang ya Zuhri? Min Makkah, jawab Imam Zuhri. Man khalafta fiha wasada ahla. Lalu siapa yang kau tinggalkan di Mekah, mimpin penduduk Mekah? Jawab Imam Zuhri, Atok bin Abi Rabah. Di sana masih ada Atok bin Abi Rabah. Makanya saya bisa sowan ke paduka khalifah.
minal mawali al arabi, dia itu mawali atau Arab asli? Jawab Imam Zuhri, minal mawali. Bimada sada ahlaha bidyanah wattiroyah. Dia mawali. Mawali itu secara umum budak yang dimerdekakan. Lah kok bisa dia menjadi pemimpin? Dengan apa dia memimpin? Bidyanah warriwayah. Jadi dia itu bidyanah, ya ketaatan yang tinggi, ilmu spiritualnya yang mantap, warriwayah kemampuan dia menyampaikan ilmu dimanapun secara persis. Di saat beliau ini ngaji, akhirnya jawab Abdul Malik, inna ahlad diyana warriwayah layam bagi ayasu. Oh betul-betul patut dia, walaupun bukan keturunan nasab yang tinggi, tapi karena punya diyana dan riwayah dia layak. Terus tanglet, man sada ala Yaman, yang mimpin Yaman siapa? Taus bin Kisan. Lalu yang memimpin Mesir siapa? Yazid bin Abi Khubaib. Seterusnya. Ternyata ini minal mawali. Maksudnya apa? Ini amrullah, dan sunatullah. Siapapun yang mau belajar dengan mantap, dengan bersungguh-sungguh, maka dia akan jadi pemimpin. Siapapun. Apalagi kalau punya nasab yang baik. Apalagi min dzurriyyatir Rasul misalnya. Ini akan jauh lebih bagus. Nasab yang umum saja kalau mau dia mengisi kehidupannya dengan bekal diyanah wariwayah, dia akan menjadi pemimpin. Diyanah wariwayah itu bisa kita artikan sebagai bener lan pinter. Riwayahnya itu pinter, diyanahnya itu bener. Mugi-mugi hadir panjenengan kula sedaya niki kita tambahi barokah nggih, pikantuk tambah semangat, motivasi terus untuk bertolabul ilmi, untuk bisa mengawinkan antara diyanah dan riwayah dalam kehidupan kita. Insyaallah kalau dua hal ini benar lan pinter, diyanah wa riwayah ini selalu kita bekalkan pada diri kita dan pada generasi-generasi mendatang, insya Allah kita selamat, husnul khotimah, bisa menyelesaikan masalah-masalah walaupun situasi seruwet apapun. Makaten kita ini ingkang saged kula aturaken, tentu kathah kekirangan menawi wonten kesalahan tubuh dilersaken. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.